Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di dalam acara Thanks God is Monday. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kita juga patut bersyukur Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2021. Pada hari ini, pada minggu ketiga bulan Januari tahun 2022, kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kita mau terus menikmati perjalanan sepanjang tahun 2022 bersama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sharing firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu pada pagi hari ini, mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat tahun yang baru, tahun 2021. Kami boleh memasuki minggu yang ketiga tahun 2022, ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau membuka hati kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami mau mendengarkan sharing firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, urapi kami yang mendengarnya, biarlah kami semua sama-sama diberkati Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sharing firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul ketekunan. Kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Amin. Kehidupan manusia tidak lepas dari masalah. Berbagai pencobaan yang kita alami selama kita hidup di dalam dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kita hanya datang kepadanya, mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan datang untuk menguji imanmu. Kita diproses, dibentuk menjadi dewasa, menghasilkan ketekunan. Itu sebabnya kita harus menganggap pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kita tidak boleh bersungut-sungut, marah, ngomel, tetapi kita selalu belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena di dalam ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan menimbulkan karakter. Karena karakter itu ada di dalam buah roh. Kesabaran menghasilkan hati yang teguh dan keberhasilan. Saya beri contoh, seorang petani menanam padi perlu ketekunan, kesabaran, dan kerja keras. Ini dilakukan untuk mencapai keberhasilan.
sawah yang luas, dibuat dulu irigasi untuk pengairan lahan pada air hujan. Petani tidak lagi mengandalkan hujan yang datang tidak menentu. Tanah digembur terlebih dulu, diberi pupuk, benih padi yang unggul direndam dulu kurang lebih itu 2 hari. Benih padi disebar di tanah, disemai kira-kira 3 minggu. Kemudian dipindahkan ke sawah, 1 lubang, 1 benih. Benih yang sudah tumbuh, air tidak boleh kurang. Dipelihara, dijaga, dan diberi pupuk. Petani dengan sabar menunggu padinya matang dan siap dipanen. Kurang lebih 4 bulan. Demikianlah perjalanan kehidupan orang percaya. Iman digambarkan bagaikan benih yang bertumbuh, terus mengalami pertumbuhan untuk menjadi dewasa, menjadi buah yang matang, utuh, dan sempurna, sehingga menghasilkan buah yang bisa dinikmati, yang manis, yang enak, berhasil, dan penuh kebahagiaan. Perjalanan rohani seseorang tidaklah sama, tidak selalu berjalan mulus. Ada kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan yang harus kita hadapi. Dengan kondisi seperti ini, Tuhan memproses kita, mematangkan iman menjadi dewasa, supaya kita kuat dan berhasil melewatinya. Saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan, mujizat yang Tuhan nyatakan pada kakak saya. Pada bulan Juni tahun 2021, kakak saya jatuh dan mengalami retak bagian tulang belakang. Kakak saya berumur 71 tahun. Ketika diperiksa oleh dokter menyarankan agar tidak dioperasi, tapi hanya diberi obat-obat tulang dan vitamin untuk 1 tahun. Kakak saya percaya, kakak saya terus berharap sama Tuhan. Dia terus mengandalkan Tuhan. Selama 6 bulan sampai awal Desember, tidak ada perubahan. Kakak saya bertambah sakit, duduk kelamaan sakit, tidur, bangun kembali sakit sekali. Akhirnya anaknya bawa ke Eka Hospital di BSD Serpong. Ketika di MRI, kakak saya tulang belakangnya sudah pipih. Dan dokter mengatakan harus segera dioperasi. Kalau tidak nanti ibu bisa badannya kecil dan membungkuk. Lalu kakak saya terdiam dan dia menanyakan kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk operasi ini. Dokter mengatakan diperkirakan 180.500.000 sekian. Itu hanya operasinya saja, belum nanti kamarnya. Lalu kakak saya dia tetap percaya, dia mengandalkan Tuhan, dia dengan tekun, sabar, dia percaya dengan iman kepada Tuhan. Kami 7 bersaudara, 3 sudah pulang ke rumah bapak dan kami hanya berempat. Kakak saya telepon kepada saya dan kita semua berempat sepakat memohon kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk kakak saya. Pada pertengahan Desember, kakak saya ini seorang hamba Tuhan. Dia seorang ibu gembala. Dia mengembalakan di GSJA Pondok Daud di Taman Modern.
seorang rekan kakak saya, seorang pengusaha, sudah lama tidak pernah menelpon kakak saya. Tapi tiba-tiba hari itu dia menelpon kakak saya. Dia menanyakan apa kabarnya, ada yang perlu saya bantu. Kakak saya menceritakan bahwa dia akan operasi tulang belakangnya dengan biaya yang cukup mahal. Tiba-tiba pengusaha ini berkata, Tuhan yang menggerakkan saya untuk menelpon ibu. Dan dia berkata, saya akan bantu ibu dengan dana yang sebesar 150 juta. 150 juta. Wow, kakak saya begitu bersuka cita. Dia berkata, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Nilai yang begitu besar sudah mendekati dengan angka 180 juta. Kakak saya percaya ini kehendak Tuhan. Dia harus menjalankan operasi. Kalau Tuhan sudah membuka, semuanya Tuhan akan kerjakan dengan tuntas. Kakak saya kembali ke Eka Hospital dan dokter menentukan pada tanggal 3 Januari tahun 2022, baru beberapa minggu yang lalu. Kakak saya menjalankan operasi. Kakak saya itu hamba Tuhan, dia punya sahabat juga seorang hamba Tuhan. Sahabatnya ini dia koordinir, dia menggalang dana sehingga terkumpul dananya, ya berkat-berkat mengalir, ya Tuhan sediakan sehingga ketika kakak saya mau operasi, dananya sudah terkumpul sebanyak 200 juta lebih. Wow, sungguh Allah kita Allah yang luar biasa. Dia yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kakak saya menjalani operasi pada tanggal 3 Januari selama 3 jam. Dia dipasang pen sebanyak 12 pen, disuntik semen dan dipasang pen sebanyak 12 pen pada tulang belakangnya. Sesudah 3 jam kakak saya masuk ke kamar observasi, tetapi puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kakak saya tidak mengalami pendarahan. Semua operasi berjalan dengan lancar. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kakak saya juga mendapat mujizat yang kedua, yang mengoperasi kakak saya, dokter ortopedi ini mengatakan kepada kakak saya, Ibu, saya akan memberikan Ibu kamar perawatan di kelas 1. Kelas 1 tapi di atasnya, sehingga Ibu bisa tidur sendiri dan bisa dijaga oleh anak Ibu. Wow, ini adalah mujizat, ya. Kakak saya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan buat kakak saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mendengar semua doa-doa yang kita panjatkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap masalah pencobaan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Dikatakan masalah-masalah yang kita hadapi menghasilkan tahan uji menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan kesabaran. Kita harus sabar mengalami proses demi proses yang Tuhan izinkan agar kita menjadi kuat dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami tetap sabar, untuk kami tetap tekun, menjalani proses demi proses yang
Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, agar kami semakin kuat, dewasa di dalam Yesus. Kami tetap mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi Tuhan di dalam setiap musim hidup kami. Kami mau tetap di dalam Engkau dan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Biarlah Tuhan yang mengambil alih seluruh kehidupan kami. Tuhan memberkati sepanjang minggu ini. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.